adik-adik, Shalom, bagaimana kabarnya? Tentunya sehat ya. Semuanya pasti sehat, happy bersama dengan keluarga di rumah. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Nusratna di dalam ibadah kelas Indriya kita. Yuk, kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Duduk yang rapi, yang manis. Oke, kita beribadah bersama ya. Ayo kita memuji Tuhan dengan pujian Jesus Love Me. Yo. Kita bersuka cita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Yesus begitu mengasihi kita. Yuk sekarang kita berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan, kami juga sungguh bersyukur Tuhan telah menjaga, memelihara kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh menikmati kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga, terlebih-lebih menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami, berikan kami hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, minggu lalu kita semua pastinya sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Lauseida. Tentang apakah itu? Tentang apa adik-adik? Iya, benar sekali, tentang penciptaan ya. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Allah kita, Tuhan kita menciptakan apa? Menciptakan bumi ini yang dulunya kosong, yang tidak ada apa-apanya dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Nah, hari ini kita akan lanjut ke bagian yang keberapa adik-adik? Yang ke-6, hari yang ke-6. Nah, tentunya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bagaimana Allah menciptakan manusia. Yuk, kita mendengarkan firman Tuhan berikut
Sekarang kita nonton videonya ya. Duduk yang manis ya, oke? Berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Benar sekali adik-adik ya. Tadi firman Tuhan berkata bahwa hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Benar sekali. Adik-adik semua pintar ya. Nah, adik-adik, Adam diciptakan dari debu tanah. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam. Dan kemudian Adam menjadi makhluk hidup. Kita semua adalah makhluk hidup. Lalu dikatakan bahwa Tuhan menyerahkan semua segala yang dia ciptakan dari hari yang pertama sampai hari ke-5 kepada Adam. Dan menamai setiap binatang yang ada. Artinya apa adik-adik? Bahwa Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab kepada Adam untuk memelihara, menjagai, dan kemudian menamai setiap binatang yang ada. Tetapi Tuhan melihat bahwa Adam sendirian, lalu dia memberikan seseorang kepada Adam, yaitu Hawa. Benar sekali, seorang perempuan ya. Nah, seorang perempuan cantik, Rasul juga adalah perempuan. Yeay. Lalu apa istimewanya? Apa tugasnya perempuan? Ayo, biasanya perempuan bisa apa ya? Bisa masak, benar sekali. Bisa nyuci, bisa makan banyak. Iya, benar sekali ya adik-adik. Nah, Hawa diciptakan Tuhan sebagai seorang penolong bagi Adam. Diciptakan dari tulang rusuk. Nah adik-adik, lalu Tuhan memberikan tugas kepada mereka untuk menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan. Dan terlebih-lebih untuk beranak cucu, membentuk keluarga di dunia ini. Wah, begitu indahnya ya adik-adik ya. Benar sekali, indah sekali. Kita juga adalah ciptaan Tuhan. Kita begitu istimewa di mata Tuhan. Nah, Lo Seratna ingin beritahu bukan hanya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita yang membuat kita istimewa, tapi apa adik-adik? Bahwa kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Benar sekali adik-adik. Kita diciptakan
segambar dan serupa dengan Tuhan, itu adalah istimewanya kita daripada ciptaan-ciptaan lainnya. Artinya apa adik-adik? Bahwa kita bisa lebih mengenal dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita bisa lebih mengenal Dia, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, pada hari ini, hal apa yang kita pelajari dari Tuhan menciptakan manusia di hari yang ke-6? Yang pertama, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya bahwa kita dapat mengenal dan mengasihi Tuhan dan dapat berbicara kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa bisa berbicara kepada Tuhan secara langsung. Nah, kalau sekarang kita berbicara kepada Tuhan melalui dalam doa, puji-pujian yang kita nyanyikan kepada Dia, melalui ucapan syukur kita kepada Allah. Nah, yang kedua, bahwa Tuhan menciptakan kita untuk apa adik-adik? Ada yang tahu? Memuji Tuhan, benar sekali. Mempercayai Tuhan. Dan kemudian melayani Dia di sepanjang kehidupan kita. Dan yang terakhir, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi keluarga-keluarga Allah, menjadi keluarga-keluarga Tuhan. Nah, sungguh bahagianya adik-adik, kita memiliki keluarga dan kita sudah termasuk di dalam keluarga kerajaan Allah. Itu istimewanya kita. Nah, istimewanya kita bukan karena ada makanan atau bisa makan, bukan karena kita bisa apa adik-adik, kan karena kita bisa berjalan atau main atau hebat main game, bukan itu istimewanya kita, tapi istimewanya kita karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus bersyukur dengan cara apa? Memuji Tuhan dengan cara memelihara dan menjaga seluruh ciptaan Tuhan. Tidak boleh merusak. Kalau di rumah, nah di rumah bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Kita mengasihi papa mama kita, saudara-saudara kita. Terlebih-lebih bagaimana kita taat kepada perintah Tuhan. Kita harus mengasihi keluarga kita. Itu sebagai ucapan kita kepada Tuhan. Terlebih-lebih kita harus taat kepada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang kita sekolahnya di rumah. Kita harus membantu mama papa kita. Jangan mesti dibangunkan tiap ada pembelajaran via online. Tapi kita harus siap sedia membantu mama papa kita. Kemudian apa? Jika ada pekerjaan rumah, kita harus saling membantu. Kemudian apa? Menghargai satu sama lain. Nah, adik-adik, jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang begitu istimewa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita begitu istimewa. Ayo adik-adik, kita hafal ayat hafalan ya. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang 100 ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan, Ratna akan baca ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Nah, sekali lagi ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah
kita. Jadi Tuhan yang menjadikan kita, dan kita adalah kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi sebagai milik Tuhan kita harus menjaga hidup kita, menjaga sesama kita, mengasihi sesama kita, mengasihi lingkungan kita dan segala yang ada di dunia ini. Yuk adik-adik, kita hafal ayat hafalan ya. Yang rajin hafal ayat hafalan dan terlebih-lebih melakukannya dalam hidup kita. Yuk kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Aku Istimewa. Yeay! Aku istimewa. Ikutin gerakan kakak ya. Musik. Wah, luar biasa banget. Kita ini adalah istimewa. Terlebih-lebih karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Sehingga kita diselamatkan, memperoleh keselamatan melalui juru selamat kita, yaitu Yesus. Yuk kita akan melihat dan menonton video teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan. Mazmur 104 ayat 24a. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Wah, terima kasih ya teman-teman yang sudah hafal ayat hafalan. Nah, untuk teman-teman yang lain masih punya kesempatan minggu depan. Jadi, langsung tunggu ya teman-teman, adik-adik semua untuk hafal ayat hafalan. Tadi ayat hafalan kita dari Mazmur 100 ayatnya yang ke-3a. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah menciptakan kami, sehingga kami begitu menjadi istimewa, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan.
Tuhan, kami juga bersyukur Engkau telah menjadikan kami keluarga kepunyaan Tuhan. Pimpin kami anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik yang masih kecil, supaya juga kami boleh terus bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dan melaksanakan tugas-tugas kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati adik-adik semua, berkati mereka yang masih sekolah, yang masih kecil, berkati mama papa mereka, berkati pekerjaan mama papa mereka, dan berkati keluarga mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini, dan kami sangat bersyukur Tuhan telah menciptakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih kita semua udah beribadah pada hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.